Inikah saatnya untuk Find X3 Pro? Oke, halo, ketemu lagi. Hari ini kita akan bahas Oppo Find X3 Pro yang sekarang harganya udah cukup turun. Kalau tahun 2021 kemarin masih 16 juta, sekarang harganya udah sekitar 10-an juta aja untuk versi bekasnya. Jika dilihat desainnya benar-benar berbeda dari pendahulunya, Oppo memilih untuk meredesain Find X3 Pro alih-alih menyempurnakan desain Find X2 Pro yang tahun lalu. Menurut saya desainnya udah cukup bagus. Mari sejenak kita kesampingkan kemiripan dia dengan merek sebelah. Ketika saya lihat dan pegang secara langsung dan bukan hanya lihat dari foto internet doang, menurut saya desainnya ini cukup bagus dan mempesona. Bagian housing kameranya kalau di merek lain tuh biasanya bulky dan kelihatan menonjol keluar, tapi di desain Find X3 Pro ini dia bisa membuatnya jadi kelihatan smooth banget dan kelihatan menyatu dengan bagian bodi belakang. Feeling premiumnya udah jelas terasa ya. Setelah beberapa saat saya menghabiskan waktu dengan Find X3 Pro, saya ngerasa desainnya terlihat fresh. Dan kesan saya pun berubah dibandingkan dengan saat saya melihat fotonya dari internet. Pilihan warnanya sendiri ada dua, biru matte dengan warna hitam glossy yang seperti liquid gitu, yang sangat bersahabat dengan sidik jari. Jadi jika kamu beli warna yang hitam glossy seperti saya, ada baiknya dikasih hydrogel matte, finishingnya lebih enak di tangan. Tahun lalu, Find X2 Pro salah satu flagship premium yang memiliki spesifikasi layar paling wah di pasaran karena dua hal. Pertama, resolusi tingginya Quad HD Plus ditambah dengan refresh rate-nya yang tinggi 120 Hz, di mana banyak brand lain yang hanya berani main di Full HD 120 Hz ataupun Quad HD 60 Hz. Kini, Find X3 Pro menyempurnakannya lagi dengan teknologi LTPO AMOLED yang mampu secara adaptif dan otomatis menyesuaikan penggunaan refresh rate dari 60 Hz hingga 120 Hz tergantung konten atau aktivitas layar yang sedang berjalan. Kecerahannya juga luar biasa, ini 1300 nits. Masih salah satu layar paling terang di 2021. Pengalaman layarnya sendiri juga udah jos. Nikmat banget, layar Edge dan 120 Hz-nya juga sangat membuat saya betah berlama-lama memakai smartphone ini untuk nonton atau baca-baca artikel di internet. Ditenagai SoC terbaru Qualcomm yakni Snapdragon 888 dengan RAM 12GB dan storage 256GB berteknologi UFS 3.1, tentunya udah jadi resep wajib flagship sekelasnya ya. Find X3 Pro ini menyajikan jeroan terupdate dan terkini yang tentunya siap untuk dipakai menjalankan aktivitas paling intensif sekalipun. Meski sebenarnya agak disayangkan varian storage-nya berkurang karena Find X3 Pro kini dilengkapi dengan 256GB doang, berbeda dengan X2 Pro yang tahun lalu storage-nya tuh bisa sampai 512GB yang luar biasa besar. Sedangkan harga rilisnya ini hampir sama antara X2 Pro dengan X3 Pro. Ya meskipun dengan 256GB udah cukup gede lah ya untuk dipakai selama bertahun-tahun. Kupikir sih udah cukup lah ya. Untuk solusi biometric security, Find X3 Pro mengandalkan in-display fingerprint sensor dan face unlock di bagian depan. Reliability-nya sendiri bagus banget, in-display fingerprint-nya juga relatif cepat banget, serupa dengan produk BBK Groups yang lain yang juga akhir-akhir ini saya coba, seperti OnePlus 9 Pro dan juga Vivo X60 Pro. Dukungan 5G bands-nya pun juga lengkap. Bagi yang mau menikmati 5G koneksi sekarang, Find X3 Pro memiliki 5G band di N1, N3, dan N40 yang sudah disupport oleh 5G Telkomsel dan Indosat saat ini. Menjalankan antarmuka ColorOS 11.2 dengan OS Android 11 out of the box, impresi yang saya dapatkan cukup positif. ColorOS yang sekarang terasa makin enteng, optimalisasinya juga udah lebih baik. Sepertinya Oppo juga udah memberikan perhatian yang lebih pada pengembangan OS mereka ya. Dan Oppo menjanjikan bakal dapat software update hingga 3 tahun. Tentunya ini patut diacungi jempol mengingat Oppo beberapa tahun lalu itu tidak dikenal sebagai brand yang ramah dukungan software. Jikalau ada yang perlu saya komentari dari ColorOS terbaru ini sih, saya harap aksen hijaunya ini di beberapa panel antarmuka bisa diganti dengan sesuai keinginan ya. Atau mungkin dibiarkan sama seperti skema warna stok Android aja gitu. Saya lebih suka stok Android. Ya sisanya sih semua terasa bagus dan positif. Find X3 Pro juga memiliki vibration motor yang sangat bagus.
Getaran yang timbul dari vibrasi motornya terasa sangat dewasa, empuk dan bulat gitu. Dan getaran-getarannya ini juga muncul di banyak interaksi di dalam UI-nya, menambah pengalaman pemakaian yang makin solid di Find X3 Pro ini. Untuk kualitas audio, saya masih merasa ini mirip dengan Find X2 Pro yang sudah saya pernah pakai tahun lalu. Ya meskipun begitu, kualitasnya sendiri udah cukup bagus, dual speakernya terasa cukup keras dan suaranya sendiri juga rich dengan bass yang terasa. Memiliki baterai berkapasitas 4500 mAh, naik sedikit dari 4260 mAh di Find X2 Pro dengan Super VOOC 65 watt yang mampu mengisi daya dengan sangat-sangat cepat. Dari pengetesan saya, mulai ngecas di 5% sampai full hanya butuh 20 menitan. Gila, cepet banget. Keren ini sih. Meski ketahanan baterainya sendiri saya bisa bilang sih sebenarnya nggak terlalu istimewa ya. Kalau dibandingkan dengan Mi 11 Ultra yang sekarang lagi saya pakai juga, terus kemudian beberapa smartphone flagship lain yang baru aja saya tes seperti Mi 10 dan Mi 11, sebenarnya baterainya nggak bener-bener lebih awet. Tapi ya keangkat banget dengan proses pengecasan yang super cepet ini. Jadi saya juga nggak bisa komplain sih sama kualitas ketahanan baterainya. Jadi overall package-nya ini oke banget. Oke, saya simpan pembahasan terbaiknya di akhir, yakni tentang kameranya. Memiliki setup quad kamera yang di atas kertas terlihat begitu menjanjikan, melihat Find X2 Pro tahun lalu menjadi flagship dengan kamera yang sangat solid, tentunya saya punya ekspektasi yang tinggi ya terhadap kameranya. Apalagi kita tahu Find X2 Pro itu jadi salah satu daily drive-nya K2G ya tahun lalu. Namun, kita fokuskan sejenak pada kamera keempatnya, yakni sebuah sensor baru yang mengejutkan. Ini adalah kamera mikroskop. Ngapain nggak ada kamera mikroskop di smartphone? Ya, ini kamera mikroskop yang mampu menangkap foto super mikro pada suatu objek. Pengalaman yang didapat sih luar biasa unik ya. Jadi, apa sih yang bisa dilakukan dengan kamera ini? Pada testing singkat saya ketika proses review, saya coba iseng foto-foto pori-pori kulit, tekstur kain, tekstur objek, bahkan kini saya bisa melihat langsung dengan mata saya sendiri detail subpixel dari layar smartphone dengan kamera Find X3 Pro ini. Soal urgensi dan manfaat dari kamera ini ya tentunya tergantung kamu ya. Tentunya untuk kamu yang kreatif, kamera mikroskop seperti ini bisa jadi tools untuk bikin foto yang beda banget dari yang lainnya. Sekarang bicara tentang kualitas foto kamera utama. Seperti yang sudah saya harapkan, kualitas fotonya sih memuaskan ya. Tajam sekali dengan tuning warna yang baik, dynamic range yang oke, kemampuan low lightnya juga sangat baik. Meskipun mungkin saya masih ngerasa untuk objek wajah manusia, dia kecenderungannya itu masih sedikit menghaluskan tekstur. Meskipun efeknya ini udah dimatiin ya, tapi ini minimal banget sih. Mungkin ini aku juga agak rewel komentarinya. Karena mungkin kalau dibandingkan langsung dengan tipe-tipe smartphone seperti Pixel yang sangat agresif di bagian detail, mungkin agak sedikit kelihatan bedanya. Secara umum sih hasil fotonya karakternya tajam. Overall ini melanjutkan tradisi kualitas foto yang bagus di Find X2 Pro tahun lalu. Kesimpulan saya sebenarnya agak berbeda ketika saya sebelum dan sesudah memakai Find X3 Pro secara langsung. Lucu rasanya ketika saya melihat review internasional sebelum saya beli, saya merasa sedikit kesal dan kecewa aja ngelihat Find X3 Pro ini apaan sih? Downgrade di 512 ke 256, sekarang desainnya jadi kayak gitu kalau dari foto. Terus ya kelihatan nggak terlalu menjanjikan gitu kalau aku ngelihat review-review internasionalnya. Apalagi Find X2 Pro memiliki opsi vegan leather orange yang tahun lalu bikin saya jatuh hati banget. Jadi awalnya saya skeptis dengan Find X3 Pro jujurnya. Dan ini berubah ketika saya memegangnya langsung. Saya ngerasa desainnya ini fresh dan bagus banget. Segala feature set dan spesifikasi yang disajikan dalam level tertinggi sebuah flagship, mencari kelamaannya juga relatif sulit sih. Jika saya katakan ketiadaan jack audio, slot micro SD adalah kelemahan, maka itu pun juga terjadi juga di flagship lain. Dan jika harga 16 juta adalah kelemahan di mata Anda, mungkin bukan HP-nya yang mahal, tapi Anda yang